Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yonatan Suitela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu telah menyertai kami sepanjang aktivitas pada hari ini. Sebelum kami beristirahat, biarlah firman-Mu memberikan kepada kami perenungan dan kekuatan di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau, firman yang hidup. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima hikmat Roh Kudus yang memampukan kami untuk merenungkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menyebutkan cerita tentang seorang perempuan bernama Tabita. Tabita dalam bacaan kita disebutkan dia adalah seorang murid perempuan. Artinya dia adalah pengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Disebutkan juga dia banyak berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberikan sedekah, membantu banyak orang. Tapi Tabita yang disebut Dorcas ini kemudian sakit dan meninggal dunia. Murid-murid yang ada di Yope kemudian mengutus 2 orang pergi ke Lida, karena di Lida itu ada Petrus. Mereka bermaksud memanggil Petrus untuk datang ke Yope. Tidak disebutkan alasannya, bisa jadi supaya Petrus menghibur orang-orang yang berduka yang ada di situ, tapi bisa jadi juga untuk membangkitkan Tabita yang sudah mati. Lalu kemudian Petrus melihat bahwa janda-janda yang ada di situ menangis. Mereka merasa kehilangan, sangat sedih, karena mereka sudah melihat dan merasakan begitu banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita. Mereka menunjukkan baju dan pakaian yang selama ini sudah dibuat dan diberikan Tabita kepada mereka. Kita bisa memahami seperti ini bahwa pada masa itu, para janda adalah orang-orang yang tergolong kaum marginal. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Tapi Tabita mau menunjukkan kasihnya kepada mereka itu. Lalu kemudian Petrus menyuruh semua orang dalam ruangan itu keluar. Petrus berlutut dan berdoa, lalu kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu kemudian Tabita bangun dan bangkit.
Berita kebangkitan Tabita ini tersebar dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pokok renungan bagi kita malam hari ini? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, Tabita adalah murid Kristus. Identitasnya adalah sebagai murid Kristus. Identitas sebagai murid Kristus itu dinyatakan lewat perbuatan baik dan kasihnya kepada sesama. Yang kedua, Petrus berlutut dan berdoa kepada Allah. Petrus menunjukkan keteladanan bagi kita, bahwa Petrus merendahkan diri di hadapan Allah, menyembah Allah, dan memohon kuasa Allah dinyatakan. Maka kemudian Tabita bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita belajar dari teladan Tabita. Kita belajar dengan jelas bahwa dia disebut sebagai murid Kristus, dan dia menyatakan identitas sebagai murid Kristus itu melalui perbuatan baik dan kasihnya kepada sesama. Bagaimana dengan kita? Kita murid Kristus, jelas. Kita pengikut Tuhan, jelas. Kita orang Kristen, jelas. Apakah identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus itu juga dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan baik dan kasih kepada sesama? Ada seorang ibu guru SD bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya, anak-anak, kenapa orang-orang bilang ibu ini orang Kristen? Dari mana orang-orang tahu kalau bu guru ini orang Kristen? Jadi inti pertanyaannya, kenapa orang-orang bilang bu guru orang Kristen? Anak-anak memberikan jawaban yang macam-macam. Ada yang menjawab, karena bu guru pakai kalung salib. Ada yang bilang, karena bu guru selalu bilang puji Tuhan, haleluya. Ada yang bilang pakai kalung salib, ada yang selalu bilang puji Tuhan, haleluya. Tapi ada satu anak dia jawab begini, karena orang-orang tidak tahu bu, aslinya bu guru itu seperti apa. Kalau orang-orang tahu aslinya bu guru seperti apa, mereka tidak akan bilang bu guru itu orang Kristen. Wih, anak siapa ini? Berani sekali dia bilang seperti itu. Rupanya anak ini adalah anak bu guru itu sendiri. Anak itu sudah kenal bagaimana mamanya. Anak itu kenal bagaimana sang ibu itu. Mamanya tidak suka nolong orang yang susah. Hobinya mamanya itu bukan nolongin orang, tapi ngomongin orang. Nolongnya tidak seberapa, tapi ngomongnya viral kemana-mana. Harusnya identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, dinyatakan dalam perbuatan baik dan perbuatan kasih kepada sesama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Petrus. Petrus berlutut dan berdoa. Kita mempelajari bagian ini dan merenungkannya dengan memperhatikan sebuah ilustrasi. Ada dua orang istri pendeta sama-sama pergi ke toko celana. Mereka mau beli celana buat suaminya, yaitu pendeta-pendeta itu. Ibu yang pertama dipanggil Bu Suit, karena suaminya namanya pendeta Suit. Ibu yang kedua dipanggil Bu Tela, karena suaminya dipanggil Pak Pendeta Tela. Bu Suit mulai menyapa Bu Tela. Dengan ramah Bu Suit berkata, Bu, mau beli celana ya Bu? Bu Tela menjawab dengan ketus, ya iyalah Bu, di toko celana, beli celana, masa beli nasi padang? Bu Suit tetap menjawab dengan ramah, oh iya Bu, namanya juga orang Indonesia, sukanya basa-basi. Yang penting nasi padangnya tidak basi Bu. Ngomong-ngomong Ibu beli celana buat siapa Bu? Buat suami saya. Suami saya ini kalau tidak segera dibelikan celana ini, dia marah-marah. Soalnya kami lagi pusing ini Bu sekeluarga. Kami lagi ada masalah besar di gereja. Kalau ibu sih enak, ibu tidak ada masalah apa-apa di gerejanya ibu. Bu Suit kembali menjawab dengan ramah. Bu, semua gereja pasti ada masalah. Tiap gereja punya masalah masing-masing. Tinggal bagaimana sikap kita Bu di hadapan Tuhan. Sudah Bu, tidak usah khotbah. Ini bukan hari Minggu, kata Bu Tela dengan ketus. Dia tanya lagi, kalau ibu beli celana buat siapa? Buat suami saya juga Bu. Soalnya suami saya celananya robek. Robek? Robek apanya Bu?
robek di bagian lututnya. Kok bisa robek, Bu? Iya, soalnya suami saya setiap hari berlutut dan berdoa. Ini yang mantap. Berlutut dan berdoa. Ada masalah, bukannya marah-marah, tapi berlutut, berdoa dan berserah kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kutipan menyatakan seperti ini. Kuasa Allah dinyatakan bukan karena kita tegak berdiri, tapi karena kita berlutut dan merendahkan diri. Kita lihat, Petrus berlutut dan berdoa, maka kuasa Allah dinyatakan. Daniel berlutut dan berdoa sebelum menghadapi ancaman gua singa. Tuhan Yesus berlutut dan berdoa sebelum menghadapi sengsara dan kematian di Golgota. Kita lihat hasilnya. Tabita dibangkitkan. Mulut singa-singa dibungkamkan. Dan kuasa maut dikalahkan. Kuasa Allah dinyatakan bukan karena kita tegak berdiri, tapi karena kita berlutut dan merendahkan diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, yang telah memberikan kesempatan bagi kami menutup hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan dalam hidup kami. Untuk menyatakan identitas diri kami sebagai murid Kristus melalui perbuatan baik dan kasih kepada sesama. Untuk kami senantiasa berlutut, berdoa, merendahkan diri, dan memohon kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah malam hari ini kami boleh tidur dalam pemulihan dan kuasa penjagaan Allah. Kami mengingat orang-orang yang kami kasih di mana-mana tempat. Gereja-gereja Tuhan, bangsa-bangsa, dan seluruh umat manusia. Allah menjaga, mengawal, dan memberkati. Hingga esok pagi, kami bangun dengan kekuatan baru. Menatap cinta kasih Allah dalam ibadah minggu. Untuk bersama-sama dengan segenap umat Tuhan. Memuliakan nama Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan istirahat kami, kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan gereja, dan seluruh kehidupan bangsa-bangsa ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat beristirahat dalam dekapan kasih Allah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita senantiasa. Terpuji Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.